Assalamualaikum, hai semuanya. Kita bertemu lagi macam biasa di video reaction saya kali ini guys. Oke, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, baik-baik saja. Jadi kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Fans Malaysia beralih menonton Timnas Indonesia. Timnas Indonesia guys, gila, ini satu-satunya wakil ASEAN keren Indonesia. So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Betul lah nak bagi tahu, kita selalu compare pada Indonesia. Average age 23.6, one of the youngest team dekat ASEAN Cup. Kita melihat approach mereka sebanding dengan negara jiran yang selalu kita bertanding. Only 2-3 years ago kita menang dengan mereka, baru-baru ni kita tewas dengan mereka last 2 years. Sebelum lanjut, jika kalian ingin membeli jersey terbaru Timnas Indonesia ataupun peralatan olahraga lainnya, bisa klik link yang ada di deskripsi. Timnas Indonesia semakin meroket, publik Malaysia lebih suka menonton Timnas Indonesia daripada Timnas Malaysia. Ya, meroket mungkin itulah sebuah kata yang bisa diungkapkan kepada Timnas Indonesia U23 saat ini. Bermain dengan penuh kepercayaan diri, menerapkan taktik yang telah diterapkan oleh sang pelatih, membuatnya Timnas Indonesia sanggup mengalahkan Timnas Australia, bahkan juga sanggup mengalahkan Timnas Jordania. Iya, apa yang diperlihatkan oleh permainan Timnas Indonesia memang terlihat mengesankan. Suatu tim yang dianggap remeh bahkan berbanding terbalik kini menjadi tim yang ditakuti di Piala Asia. Pantas oleh karena itu membuat publik Malaysia mengakui bahwa Timnas Indonesia lebih jauh di atas Timnas Malaysia. Bahkan terlihat akhir-akhir ini publik Malaysia sering menonton Timnas Indonesia daripada timnasnya sendiri, yaitu Malaysia. Lantas seperti apakah ceritanya? Simak terus berita selanjutnya. Ya, harus diakui bahwa progres Timnas Indonesia bersama Kim Tae-yong benar-benar membuahkan hasil yang positif dan menurut kami sangat memuaskan. Gimana pada level senior Timnas Indonesia berhasil menunjukkan profesi nyata dengan mengalahkan Vietnam, dan hal itu menjadikan ranking FIFA Timnas Indonesia jauh meroket dan menjadikan Indonesia adalah salah satu dengan memiliki perubahan lonjakan tertinggi di ranking FIFA. Dan selangkah lagi di Piala Dunia, Indonesia bisa menjadi masuk ke Piala Dunia 2026 mendatang. Hal ini lantas bagus bukan? Kemudian pada Timnas kelompok umur, Timnas Indonesia berhasil melaju ke babak 8 besar dan ini menjadikan sejarah baru kembali bagi Timnas Indonesia. Tentu saja dengan hasil ini citra Indonesia dipandang di belahan dunia, tak terkecuali negara tetangga kita Malaysia. Di mana terlihat Malaysia juga menyoroti perkembangan Timnas Indonesia yang semakin pesat. Dan mereka menyesalkan apa yang terjadi pada timnas mereka, Timnas U-Strip 23 maupun timnas senior Malaysia bahkan bermain hancur-hancuran di Piala Asia dan gagal total. Dan uniknya banyak dari penggemar mereka yang lebih memilih untuk menonton timnas Indonesia daripada timnas mereka sendiri. Ya, terlihat saat ini Timnas Malaysia mengalami nasib buruk kalah pemain kelompok umur U-Strip 23, bahkan pemain senior mereka mengalami hancur-hancuran, terkapar, tak berdaya kalah bermain di Piala Asia. Hal yang dibuktikan dari kalahnya Timnas Malaysia di Piala Asia. Skuad Harimau Melaya nyatanya tak pernah meraih kemenangan di partai tersebut. Bahkan terlihat di dua laga awal Timnas Malaysia sangat sulit untuk mencetak gol dan bahkan tidak ada gol yang tercipta dan kebobolan 5 gol. Hal yang wajar jika media-media Malaysia ataupun juga fans dari Malaysia sakit hati dengan apa yang dipertontonkan oleh Timnas Malaysia saat ini. Mereka mempunyai 14 naturalisasi di skuad mereka, namun hasilnya nihil alias nol. Ya, akhirnya timnas senior Malaysia hancur, tak berdaya melihat kehancuran tersebut. Kini Malaysia menyoroti aksi timnas Malaysia di kelompok umur U23 pada Piala Asia. Semua tertuju kepada timnas ini, karena timnas Malaysia U23 bahkan lebih parah daripada timnas seniornya. Berada di grup D bersama Uzbekistan, Vietnam, dan Kuwait. Sejatinya timnas Malaysia bisa merebut posisi paling tidak ya di radar up, namun bahkan kehancuran yang ditularkan pemain seniornya membuat timnas U23 mereka semakin bapuk.
Mereka tak pernah menang pada laga tersebut. Kalah 2-0 dari Vietnam, bahkan kalah 2-0 juga dari Uzbekistan, dan juga kalah dengan skor 2-1 melawan Kuwait. Lantas secara resmi AFC mengumumkan bahwa tim terburuk di Piala Asia adalah timnas Malaysia. Itulah yang nak bagi tahu, kita selalu compare pada Indonesia. Average age 23.6, one of the youngest team dekat ASEAN Cup. Kita melihat approach mereka sebanding dengan negara jiran yang selalu kita bertanding. Only 2-3 years ago kita menang dengan mereka, baru-baru ni kita tewas dengan mereka last 2 years. Ya, dari kerja buruk tersebut, para fans timnas Malaysia mulai muak dengan timnasnya sendiri. Mereka mengkritik timnasnya sendiri dan lebih memilih menonton timnas Indonesia yang menunjukkan progres yang nyata di Piala Asia. Jelas ini bukan tanpa alasan karena di timnas U23 kali ini mampu bersaing bermain bersama tim-tim hebat seperti Jordania, Qatar, hingga Australia. Dan bahkan Indonesia bisa lolos dari grup neraka tersebut. Kalau 2-0 dari Qatar tak membuat timnas Indonesia patah semangat. Toh juga kita lihat pertandingan melawan Qatar adalah pertandingan yang curang terlihat dari wasit. Kemudian Indonesia bisa bangkit dengan sanggup mengalahkan Australia dengan skor 1-0. Dan juga bahkan timnas Indonesia semakin bersinar dengan sanggup membantai Jordania yang diprediksi akan lolos ke 8 besar dan dipulangkan oleh timnas Indonesia dengan skor 4-1. Ini adalah hasil kerja keras para pemain dan juga pelatih serta support fans masyarakat Indonesia yang mendukung langsung maupun menonton dari televisi pertandingan dari timnas Indonesia. Ya, dari itu semua timnas Indonesia mendapatkan banyak ujian dari pundit-pundit Malaysia mengatakan bahwa timnas Indonesia kalah menghancurkan Yordania menunjukkan permainan kelas Eropa. Bahkan tak banyak dari mereka yang menuliskan di sebuah komentar dengan menyebut bahwa mereka mendukung Indonesia daripada timnas Malaysia sendiri. Itulah yang nak bagi tahu, kita selalu compare pada Indonesia. Average age 23.6, one of the youngest team dekat ASEAN Cup. Kita melihat approach mereka sebanding dengan negara jiran yang selalu kita bertanding. Only 2-3 years ago kita menang dengan mereka, baru-baru ni kita tewas dengan mereka last 2 years. Ya, jika kita melihat dengan seksama, timnas Malaysia memiliki 14 pemain naturalisasi. Namun dari ke-14 pemain naturalisasi tersebut tak membuahkan hasil yang nyata. Mereka hanya bidik pemain naturalisasi yang bermain di Eropa tanpa mengirimkan kualitas dari pemainnya sendiri. Namun berbeda dengan timnas Indonesia. Mereka yang mengedepankan pemain keturunan yang berkualitas, bahkan ada juga pemain grade A yang dinaturalisasi ke Indonesia, dan hal ini merupakan hasil yang positif dan nyata bagi timnas Indonesia. Di mana timnas Indonesia yang dulunya dianggap tim rendahan, kini menjadi tim yang ditakuti di Asia. Ya, jadi itulah tadi bagaimana fans Malaysia yang bapuk dengan para pemainnya dan lebih memilih menonton timnas Indonesia daripada timnas Malaysia. Itulah yang nak bagi tahu, kita selalu compare pada Indonesia. Average age 23.6, one of the youngest team dekat ASEAN Cup. Kita melihat approach mereka sebanding dengan negara jiran yang selalu kita bertanding. Only 2-3 years ago kita menang dengan mereka, baru-baru ni kita tewas dengan. Jadi ya itulah, mudah-mudahan juga tim Malaysia pun dapat bangkit juga gitu ya. Kalau kita lihat bagaimana tim Indonesia gitu ya, progresnya juga semakin lama semakin meningkat gitu ya. Dan buat tim Indonesia ya, tahnya karena sudah pun membuktikan gitu ya bahwa mampu menjadi pesaing sengit gitu ya. Kalau kita lihat permainannya, gamenya sepanjang Piala Asia ini sampailah sudah dapat melangkah ke semifinal ini gitu ya. So tahnya sekali lagi untuk tim Indonesia, oke? So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.